wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam semua teman-teman yang sudah siap untuk belajar bersama ya. Oke, wah semangatnya luar biasa bagi teman-teman semuanya, meskipun malam minggu tetapi teman-teman semangat untuk tetap belajar ya. Jadi setiap malam mingguan bersama saya aja ya. Oke, kita sebelum memulai pelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat malam semua teman-teman. Mari kita belajar bersama, melanjutkan pembelajaran minggu kemarin berkenaan dengan ketenaga kerjaan ya. Masih ada satu slide yang belum saya jelaskan, yaitu kesempatan kerja. Ya, waalaikumsalam teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam mingguan. Oke. Kemarin kita sudah belajar berkenaan dengan ketenaga kerjaan. Jenis ketenaga kerjaan kemarin ada berapa macam teman-teman? Oke, masih ingatkah kemarin belajar minggu kemarin ketenaga kerjaan dibedakan menjadi berapa? Ya, waalaikumsalam Mas Anto. Sudah masuk. Oke, saya mengingatkan kembali ya pertemuan kemarin bahwa ketenaga kerjaan dibedakan jadi dua ya. Dan non produktif. Ya, ini Mas Anto masih ingat ya. Produktif dan non produktif. Dimana produktif juga usia ya, usia produktif juga dibedakan jadi dua ya, kategori bekerja dan pengangguran. Nah, usia produktif kemarin dari umur 15 tahun sampai 64 tahun. Nah, itu kategori usia produktif. Usia produktif ya, ini Mas Anto masih ingat ya, 15 sampai 64 tahun itu usia produktif. Usia produktif dibedakan jadi dua lagi ya, kategori tenaga kerja yaitu orang-orang yang bekerja, kemudian orang-orang yang menganggur. Nah, kenapa saya tanya sama teman, masih ingat kenapa orang yang menganggur masih dikategorikan sebagai usia produktif? Kenapa digolongkan menjadi produktif, usia produktif? Teman-teman masih ingat? Kenapa orang-orang yang menganggur itu dikategorikan sebagai usia produktif? Teman-teman masih ingat? Nah, alasannya adalah karena orang-orang yang menganggur itu masih ada usaha untuk bekerja ya, masih ada usaha untuk mencari pekerjaan. Tuh ya, Pak Mary. Kemudian kemarin selain usia produktif juga usia non produktif. Nah, usia non produktif itu usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Kenapa
Oke ya. Usia non produktif ya, usia non produktif. Usia non produktif itu usia di bawah 15 tahun karena usia-usia mereka adalah usia-usia masa bermain. Nah, masih usia bermain belum memikirkan pekerjaan. Dan usia 64 tahun ke atas. Nah, itu adalah usia-usia masa istirahat. Nah, menikmati masa hidup itu ya. 64 tahun ke atas. Jadi teman-teman mumpung masih usianya produktif, giat dalam bekerja, giat dalam menabung, giat dalam berusaha untuk mempersiapkan hari lansia. Itu kata Mbak Mary sama Mbak Aril. Untuk mempersiapkan usia lansia ya. Maka dari itu mumpung kita masih produktif, kita harus semangat bekerja, kita harus semangat menuntut ilmu, kita harus semangat usaha untuk ya persiapan di hari tua. Oke, itu ulasan yang kemarin, dan kemarin masih juga digolongkan ini ya, kenapa ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga dikatakan sebagai non produktif. Nah, teman-teman masih ingat kenapa kenapa ibu rumah tangga itu digolongkan mana ya? Ini. Oke. Nah, ini bukan angkatan kerja ya. Kenapa ibu rumah tangga? Oh ya, ini Mbak Mary masih ingat ya, karena tidak mempunyai gaji. Karena ibu-ibu rumah tangga itu tidak berpenghasilan ya, sehingga ibu-ibu rumah tangga yang khusus mengurus rumah tangga, mengurus anak yang tidak bekerja itu kan mengandalkan gaji suaminya, sehingga dia dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja. Oke, Mbak Mary ya masih ingat ya, mengandalkan gaji suami. Maka dikatakan ibu rumah tangga, kemudian anak-anak sekolah itu sebagai usia bukan angkatan kerja ya, bukan angkatan kerja meskipun usianya produktif tetapi dia tidak berpenghasilan ya. Ini Mas Anto pasti sampai kapanpun masih ingat karena teringat oleh istrinya ya, dimanjakan oleh Mas Anto. Jadi sampai kapanpun kalau membahas bukan angkatan kerja pasti Mas Anto ingat sendiri. Ya, oke, kita lanjutkan untuk slide yang terakhir di ketenaga kerjaan itu ya teman-teman. Ini saya mengulas pertemuan kemarin berkenaan dengan usia produktif ya, dibedakan jadi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Nah, angkatan kerja ya, angkatan kerja dibagi jadi dua, orang-orang yang bekerja dan orang-orang yang menganggur. Kenapa orang-orang yang menganggur dikatakan sebagai angkatan kerja? Tadi karena dia masih ada usaha untuk mencari pekerjaan sehingga dia digolongkan angkatan kerja ya. Kalau tidak berpenghasilan maka dia digolongkan bukan angkatan kerja. Nah, itu ulasan pertemuan minggu kemarin. Nah, hari ini kita masih ada satu slide yang belum saya jelaskan berkenaan dengan kesempatan kerja. Nah, ini sangat identik dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak bisa ditinggalkan. Apa itu kesempatan kerja? Kesempatan kerja merupakan jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah ditempati maupun lapangan kerja yang masih kosong. Nah, kesempatan kerja itu nama lainnya, istilah lainnya atau yang mudah kita ingat adalah seberapa besar lowongan pekerjaan itu dapat menyerap tenaga kerja. Nah, di sini kesempatan kerja erat hubungannya dengan kemampuan perusahaan baik swasta maupun negeri dalam menyerap tenaga kerja ya. Kesempatan kerja
Kalau di sini sering disebut lowongan ya, lowongan pekerjaan. Seberapa besarkah perusahaan baik swasta maupun milik pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat bisa terserap tenaganya ya untuk mengurangi pengangguran. Nah, maka dari itu di sini apabila jumlah angkatan kerja lebih banyak dari kesempatan kerja, apa yang terjadi? Menurut teman-teman apa yang terjadi? Jika jumlah angkatan kerja itu lebih banyak dari kesempatan kerja. Ini kalau ini Mas Anto, PHK kalau perusahaannya tidak sanggup untuk membayar ya, dimungkinkan modalnya menipis. Nah ini Mbak Aril ya, terima kasih. Banyak pengangguran, betul. Kalau PHK itu kan faktor dari perusahaan. Oke Mas Anto, ada apa-apa ya. Kalau PHK itu kan faktor dari perusahaan karena mungkin modalnya habis. Kemudian tidak bisa mengembangkan usahanya sehingga perusahaan tersebut mem-PHK karyawannya. Tetapi kalau di sini apabila jumlah angkatan kerja itu lebih banyak dari lowongan pekerjaan, dari lowongan yang tersedia untuk masyarakat, maka yang terjadi adalah banyak pengangguran ya, benar. Menurut teman-teman tadi yang terjadi adalah pengangguran. Maka dari itu malam hari ini saya akan menjelaskan pengangguran. Nah, untuk melanjutkan pertemuan kemarin, apabila jumlah angkatan lebih besar dari kesempatan kerja, maka yang terjadi adalah pengangguran. Nah, kita membahas pengangguran. Oke. Nah, jenis-jenis pengangguran. Ternyata pengangguran itu ada banyak, teman-teman ya. Mari kita belajar satu persatu. Barangkali di lingkungan sekitar kita nanti kita amati banyak pengangguran yang manakah yang ada di sekitar kita. Atau barangkali saya dengan teman-teman pernah merasakan ya, pernah merasakan jadi pengangguran. Nah, itu. Oke, saya tunjukkan satu persatu dari jenis penganggurannya. Nanti kita pelajari satu persatu dari jenis pengangguran tersebut. Nah, di sini jenis pengangguran itu ada dua. Pengangguran sukses adalah pengusaha Mas Anto itu ya. Kan pengusaha itu kan apa ya? Tidak bekerja secara penuh, tetapi sukses. Yang bekerja adalah otaknya itu ya. Berdasarkan sifat pengangguran itu ada 3, terbuka, pengangguran terselubung. Nah, nanti kita bahas apa itu pengangguran terbuka sampai terselubung. Kemudian ini berdasarkan penyebab, berarti penyebab terjadinya pengangguran itu apa saja sebabnya. Itu ada pengangguran struktural, friksional, musiman, voluntary, teknologi, dan deflasioner. Mari kita bahas satu persatu. Sekarang pengangguran berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya tadi dibedakan jadi 3. Yang pertama, pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan. Nah, di sini pengangguran terbuka adalah pengangguran yang memang benar-benar dia tidak bekerja dan tidak memiliki pekerjaan apapun. Jelas benar-benar menganggur secara nyata. Karena apa? Karena dia tidak bekerja, tidak memiliki pekerjaan. Nah, itu dikatakan sebagai pengangguran terbuka.
memang dia benar-benar tidak bekerja, tidak punya pekerjaan. Nah, itu dikatakan sebagai pengangguran terbuka. Kemudian yang kedua adalah pengangguran setengah pengangguran. Berarti kalau setengah dia masih ada pekerjaan. Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang pekerjaannya tidak optimum dilihat dari jam kerja. Dengan kata lain, jam kerja dalam 1 minggu kurang dari 36 jam. Nah, padahal 1 minggu 7 hari. 7 hari liburnya ya 1 hari ya. Teman-teman, kalau libur berapa hari dalam 1 minggu? Normalnya berapa dari teman-teman? Oh, Mbak Ariel 0. Wah, luar biasa. Ya. Oke, berarti semuanya teman-teman ini benar-benar menjadi tenaga kerja ya, angkatan kerja yang benar-benar bekerja. Nah, itu sampai tidak ada waktu liburnya. Oke, ini Mbak Mary masih ada liburnya. Tadi Mbak Ariel sama Mbak Indri ya tadi. Nah, tidak ada libur. Oke, setengah pengangguran ini dikatakan jam kerja dalam 1 minggu kurang dari 36 jam. Dimisalkan liburnya misalnya cuma 1 hari, berarti 6 hari. Ini 36 jam, berarti setiap hari mereka dapat bekerja selama 6 jam. Ya, 6 jam ya, mungkin saja buruh tani ya, Nah, itu kan dia kerjanya jam-jaman ya, 1 hari 6 jam. 1 hari 6 jam berarti paling enggak dia bekerja setengah hari. Nah, itu dikatakan sebagai setengah pengangguran. Iya, Mbak Ariel, jadi setiap harinya paling tidak dia bekerja selama 6 jam. Itu setiap harinya. Iya, separuh waktu. Misalnya kan buruh tani itu ya, buruh tani. Kalau di desa itu kan banyak. Nah, dia bekerja tidak full dalam 1 hari, tetapi ya kurang lebih 6 jam, setengah hari. Itu bisa dikatakan sebagai setengah pengangguran. Kemudian kalau pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang bekerja tidak optimum karena kelebihan tenaga kerja. Nah, berarti di sini pengangguran terselubung itu tenaga kerja yang tidak bisa mengeluarkan semua kemampuannya. Karena apa? Karena terlalu banyak tenaga kerja yang bekerja. Misal, dalam satu usaha, misalnya dalam satu usaha restoran misalnya. Nah, di situ terlalu banyak pekerja yang bekerja, tetapi usahanya tidak terlalu ramai, maksudnya tidak sebanding dengan usaha yang dijalankan. Itu kan berarti dari tenaga kerja yang ada di restoran tersebut tidak secara optimal bisa mengeluarkan segala kemampuannya, segala tenaganya. Nah, dari kelebihan tenaga kerja tersebut, karena dia tidak bisa optimal untuk mengeluarkan kemampuannya, sehingga dia dikatakan sebagai pengangguran terselubung. Karena terlalu banyak tenaga kerja, sehingga dia tidak bisa bekerja secara optimum, kemudian pekerjaan yang dijalankan tidak terlalu banyak. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pengangguran terselubung. Ya, ini juga bisa. Oke, Mas Mas sama Mbak Mary, benar ya. Kalau serabutan ya bisa itu juga dikatakan sebagai pengangguran terselubung ya, karena yang namanya pekerjaan serabutan, kalau pekerjaan serabutan dalam 1 hari dia bisa bekerja dalam 1 hari enggak ya? Serabutan
Kalau serabutan kok ke arah ini ya, ke arah setengah pengangguran. Kalau serabutan kayaknya ini condongnya ke setengah pengangguran. Kalau saya amati di lingkungan sekitar, itu kan dalam satu hari dia tidak full dalam bekerja. Ya kan, menurut teman-teman gimana? Kalau pekerja serabutan itu dalam satu hari bisa full dia bekerja, misalnya normalnya kan 8 jam. Nah, kalau misalnya tidak bisa memenuhi 8 jam, ini kayaknya masuknya ke setengah pengangguran, ya kan? Kalau diamati loh ya. Kalau pengangguran terselubung itu ya ini ke arah benar yang dikatakan tadi. Mbak siapa ya? Mas Wawan. Nggak, tadi kalau pengangguran terselubung itu banyak nganggurnya, benar. Banyak nganggurnya daripada dia bekerja. Karena mungkin tadi terlalu banyak pekerja yang bekerja, tetapi pekerjaan yang dilakukan tidak terlalu banyak, sehingga banyak nganggurnya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pengangguran terselubung. Dia bekerja, tetapi dia tidak bisa memaksimalkan tenaganya. Nah, itu bisa dikatakan sebagai pengangguran terselubung. Kalau tadi menurut Mbak Mary sama Mas Wawan tadi, itu kalau pekerja serabutan menurut saya itu ke setengah pengangguran, karena yang namanya serabutan pasti ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak secara penuh 8 jam, tergantung dari pekerjaan selesainya ya, selesainya kapan. Nah, itu menurut saya kalau serabutan itu condongnya ke setengah pengangguran. Tapi kalau yang dikatakan Mbak Aril banyak nganggurnya, nah banyak nganggurnya itu kategorinya terselubung. Kenapa dikatakan terselubung? Dia kelihatannya bekerja tetapi banyak nganggurnya. Nah, itu dikatakan sebagai pengangguran terselubung. Kalau teman-teman di sini semuanya itu tenaga kerja yang memang benar-benar bekerja sampai tidak ada waktu untuk istirahat. Nah, itu ya teman-teman, luar biasa pokoknya ya. Pokoknya semua teman-teman yang ada di sini adalah tenaga kerja yang memang benar-benar bekerja luar biasa sampai tidak ada waktu liburnya. Oke ya, teman-teman paham ya perbedaan ketiganya. Kalau pengangguran terbuka kan benar-benar dia tidak bekerja. Kalau ini setengah pengangguran itu tadi dia bekerja tetapi tidak full dalam satu hari. Rata-rata satu hari dia bekerja 6 jam ya. Kalau pengangguran terselubung, dia itu sebenarnya bekerja tetapi dia tidak bisa memaksimalkan kemampuannya, tidak bisa memaksimalkan tenaganya, jadi dia banyak nganggurnya. Kalau online, ya kalau online, usaha online menurut saya itu ya bukan pengangguran ya. Karena apa? Karena pendapatan dari bekerja online itu sangat luar biasa besarnya ya. Nah, ini Mas Wawan. Ya, kalau Mas Wawan itu ya sedang tidak banyak pekerjaan. Berarti Mas Wawan masuknya ini pengangguran terselubung, bekerja tetapi tidak bisa mengoptimalkan kemampuannya. Nah, tadi saya ini Mbak tadi siapa ya? Yang berpendapat online. Nah, online. Kalau online itu meskipun secara tenaga dia tidak mengeluarkan banyak tenaga, tetapi dia bekerja. Kenapa saya mengatakan dia bekerja? Karena hasil dari online yang bisa memanfaatkan online sebagai mata pencahariannya itu dia dikategorikan sebagai tenaga kerja ya, karena
dari usahanya dia bisa memperoleh hasil yang luar biasa, penghasilannya luar biasa banyak. Nah, itu karena penghasilannya bisa melebihi orang-orang yang bekerja keras ya, mengandalkan tenaganya. Nah, itu oke. Dari saya menjelaskan dari nomor 1 2 3, teman-teman sudah paham perbedaannya antara setengah pengangguran dan terselubung? Oh alah, main HP secara online. Wah, itu beda lagi ya, Mbak Aril. Oke, paham ya? Setengah pengangguran itu dilihat dari jam kerja. Kalau pengangguran terselubung, ya secara kasarannya banyak nganggurnya. Nah, tidak bisa mengoptimalkan tenaganya. Oke, kita lanjut lagi. Itu berdasarkan sifatnya. Sekarang berdasarkan penyebabnya. Nah, ini pengangguran berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan adanya perubahan dalam struktur ekonomi, misalnya dari agraris menjadi industri. Nah, ini kan sudah perkembangan saat ini ya, yang dulunya mengandalkan pertanian secara agraris, tetapi sekarang sudah beralih industri. Nah, dulu yang masih manual sekarang sudah digantikan dengan mesin. Berarti orang-orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, maka dia tidak bisa bekerja secara penuh ya, karena sudah tergantikan teknologi. Sehingga orang-orang tersebut yang dulunya di pertanian ya, dulunya di pertanian karena mengandalkan tenaga, sekarang sudah dibantu dengan perkembangan teknologi. Nah, benar ya Mbak Mary, kalau dulu nanam padi banyak tenaga yang diperlukan, sekarang sudah ada bantuan dari teknologi sehingga orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan teknologi, maka secara tidak langsung dia akan tersingkirkan ya, sehingga dia menjadi pengangguran struktural. Ya teman-teman, kalau kita mengamati perkembangan teknologi sangat luar biasa ya. Bagi orang-orang yang tidak bisa mengikuti, maka dia secara tidak langsung akan tersingkir dengan sendirinya. Ibarat katanya apa ya, tersingkirkan. Ini apa ya bahasanya ya, pokoknya dia itu tidak bisa mengikuti sehingga dia lama kelamaan akan ya tadi tersingkirkan tuh ya. Ya, maka dari itu dikatakan sebagai pengangguran struktural. Dari agraris menjadi industri. Nah, kan orang-orang yang sekarang industri yang berkembang memanfaatkan teknologi semua, kalau misalnya tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, maka dia akan menjadi pengangguran. Nah, itu dikatakan pengangguran struktural yang disebabkan karena perubahan struktur ekonomi dari agraris menjadi industri, yang dulu manual sekarang dengan bantuan teknologi. Oke, yang kedua adalah pengangguran friksional. Pengangguran friksional di sini adalah pengangguran yang disebabkan pergeseran yang tiba-tiba pada penawaran dan permintaan tenaga kerja sehingga sulit mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Nah, maksudnya adalah di dalam lowongan pekerjaan itu misalnya dipersyaratkan minimal lulusan SMK teknik mesin misalnya, itu kan sudah dikhususkan di situ, dibutuhkan seorang tenaga kerja minimal lulusan SMK jurusan teknik mesin misalnya. Nah, tetapi ternyata yang mendaftar adalah orang-orang
yang berasal dari non-teknik. Nah, berarti di situ antara lowongan pekerjaan dengan orang yang mencari pekerjaan itu tidak sinkron. Sehingga itu dikatakan sebagai pengangguran friksional. Antara penawaran dan permintaan itu berbeda. Ya, di sini sulit mempertemukan pencari kerja dengan lowongan kerja yang ada. Antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia itu berbeda. Itu ya maksudnya ya teman-teman untuk nomor 2 pengangguran friksional. Oke ya Mbak Aril, enggak apa-apa. Pengangguran friksional adalah pengangguran antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia itu berbeda. Sehingga di sini sulit mempertemukan antara pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Yang dibutuhkan ini tetapi yang tersedia itu. Nah, gitu. Tadi yang saya contohkan misalnya yang dibutuhkan tenaga teknik mesin, ternyata yang tersedia di masyarakat adalah non teknik. Nah, itu kan berarti antara yang dibutuhkan dengan yang tersedia itu berbeda sehingga sulit mempertemukan antara pencari kerja dengan lowongan kerja. Oke, dari pengangguran friksional teman-teman paham apa yang saya jelaskan? Pengangguran friksional. Oke, sekarang pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman di sini pengangguran yang disebabkan oleh perubahan musim. Misalnya, pengangguran musiman. Nah, ini kan mendekati Imlek. Nah, ini hari Imlek. Tahun Imlek, hari Imlek, hari Sabtu kalau tidak salah. Nah, ini kan pengusaha rumahan yang memproduksi segala macam pernak-pernik Imlek itu kan sekarang dia kebanjiran job, dia kebanjiran pesanan ya karena mengikuti Imlek ya, mengikuti tahun baru Imlek sehingga dia memenuhi pasar untuk memproduksi segala macam yang berhubungan dengan Imlek. Berarti hari ini atau musim-musim ini pengusaha-pengusaha yang bergerak di Imlek ya, yang menyediakan pernak-pernik Imlek sedang kebanjiran job. Tetapi nanti kalau Imlek itu sudah berakhir, nah maka kan pengusaha-pengusaha tadi untuk sementara waktu berhenti. Nah, itu maksudnya adalah pengangguran musiman. Jadi dia menganggur musim-musim tertentu. Kalau sedang musimnya, maka dia akan kebanjiran job, dia akan kebanjiran pekerjaan pesanan. Tetapi di suatu musim, di suatu sisi, dia akan menganggur dalam beberapa waktu. Karena apa? Karena dia tidak bisa bekerja sesuai dengan keahliannya tadi. Gitu ya. Itu pengangguran musiman. Wah, pasti di sana ramai sekali ya, teman-teman. Apa gimana suasananya di Taiwan sana? Karena ini kan mau mendekati Imlek. Wah, pasti ramai sekali ya di sana ya, teman-teman ya. Nah, kalau di sini itu kan sedang mempersiapkan semuanya. Jadi, pengusaha-pengusaha yang menghasilkan atau memproduksi pernak-pernik Imlek sedang kebanjiran job. Nanti kalau Imleknya sudah selesai, dia untuk sementara waktu berhenti. Nah, itu. Itu dimaksudkan pengangguran musiman. Oke, teman-teman paham ya dengan pengangguran musiman? Kalau paham, saya beralih lagi ke iya ya. Kemudian oke, siap-siap teman-teman. Wah, nanti berarti kalau malam minggu nanti teman-teman bisa masuk enggak ya? Kan hari Imleknya hari Sabtu. Nah, malam minggu kan kita belajar. Mumpung ini kita baru membahas Imlek, teman-teman gimana?
bisa. Oke, kalau misalnya masih bisa, berarti kita belajar seperti biasa. Barangkali kalau teman-teman semuanya sibuk semua, capek semua, nah kita nego hari yang lain bisa. Tapi kalau rata-rata teman-teman bisa, oke. Kalau Mbak Mary misalnya nggak bisa, nanti nyimak di recordingnya. Kalau teman-teman yang bisa, oke, malam minggu insya Allah kalau tidak ada halangan kita belajar lagi. Oke, kalau tidak ada ini yang membahas ini libur, berarti kita lanjutkan lagi nomor 4, pengangguran voluntary. Voluntary yaitu pengangguran jenis ini terjadi karena adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja, tetapi dengan sukarela ia tidak bekerja, minta berhenti bekerja. Wah, ini sangat luar biasa. Tadi misalnya istrinya Mas Anto, karena sudah dimanjakan oleh Mas Anto, jadi Mas Anto melarang istrinya untuk bekerja, sehingga istrinya Mas Anto dengan sukarela melepaskan pekerjaannya demi keluarga. Nah, ini dikatakan sebagai istrinya Mas Anto sebagai pengangguran voluntary ya. Teman-teman paham pengangguran voluntary? Ya, itu. Ini contoh ya. Tadi kan Mas Anto mengatakan demikian. Lah saya masih ingat kalau dengan sukarela sebenarnya dia itu bisa bekerja, tetapi karena lebih sayang dengan keluarganya, sudah dimanjakan oleh suaminya, karena suaminya sudah bisa mencukupi istrinya, sehingga istrinya disuruh berhenti. Ya, dengan sukarela istrinya melepaskan pekerjaannya demi keluarga. Maka dengan sukarela tadi istrinya melepaskan semua pekerjaannya. Nah, itu berarti dikatakan sebagai pengangguran voluntary ya. Pengangguran yang disebabkan dengan sukarela ia tidak bekerja. Oke, itu. Ini Mas Anto muncul. Oke, yang kelima, pengangguran teknologi. Ini ada kaitannya dengan nomor 1 tadi, pengangguran struktural, karena ini sangat erat kaitannya dengan pengangguran teknologi ya, pengangguran yang disebabkan tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, sehingga antara pengangguran struktural dengan pengangguran teknologi ini ada hubungannya. Kalau struktural tadi kan perpindahan ya dari agraris ke industri. Lah, perubahan dari agraris ke industri pasti ada bantuan teknologi dalam mengelola usaha. Nah, itu berarti antara struktural dengan teknologi itu ada hubungannya ya. Kalau teknologi berhubungan dengan orang-orang yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi, sehingga dia tidak bisa bekerja karena sudah tergeser dengan teknologi. Tetapi kalau orang-orang yang bisa mengikuti perkembangan teknologi, maka dia akan bisa mempertahankan diri ya. Dia tetap bisa bekerja. Nah, itu hubungan antara pengangguran struktural dengan pengangguran teknologi. Dua-duanya saling berkaitan karena kalau pergeseran dari agraris ke industri pasti ada bantuan teknologi di dalamnya. Oke. Itu pengangguran teknologi. Sekarang yang keenam. Ya, waalaikumsalam Mbak Vivi. Yang keenam, pengangguran deflasioner. Deflasioner itu disebabkan pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan kerja yang tersedia. Nah, kalau pengangguran deflasioner ini dihubungkan dengan pengangguran terbuka tadi, yang menurut sifatnya pengangguran terbuka, pengangguran yang benar-benar dia tidak memiliki pekerjaan, dia tidak bisa bekerja. Disebabkan karena apa? Ini karena pencari kerja lebih banyak dibandingkan dengan kesempatan kerja yang tersedia. Nah, ini Mbak Mary menurut pengalaman ya, karena kesempatan kerja yang tidak tersedia di negara kita,
Maka teman-teman demi meningkatkan kualitas diri ya, teman-teman semuanya lari ke Taiwan. Wah, berbondong-bondong ke sana. Karena apa? Karena di dalam negeri negara kita belum bisa menyediakan secara penuh pekerjaan yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Sehingga apa? Mau tidak mau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga dia mencari lowongan pekerjaan demi meningkatkan perekonomian. Nah, itu pasti ya teman-teman ya, itu sangat manusiawi sekali. Karena apa? Karena kebutuhan manusia yang tidak bisa ditunda, apalagi untuk kebutuhan primer ya. Kebutuhan primer kan kebutuhan yang tidak bisa ditunda. Yang namanya makan. Nah, tidak bisa menunda. Kalau makan pas membutuhkan uang ya, membutuhkan uang. Kalau misalnya tidak bekerja, lah dari mana uang itu didapat? Maka dari itu, dengan pengangguran deflasioner ini menyebabkan, nah ini ya, menyebabkan orang mencari kehidupan yang layak ya, mencari kehidupan yang layak dimanapun itu pekerjaan berada. Nah, teman-teman di sini usaha ya, usaha ini yang dikatakan Mbak Sekar untuk mencapai perekonomian yang lebih baik. Kenapa? Karena di dalam negeri negara kita belum bisa menyediakan secara utuh, secara penuh bagi masyarakatnya yang usianya sudah produktif. Nah, tetapi teman-teman ya semoga saja nanti suatu saat teman-teman kembali ya, kembali ke negara asalnya. Siapa tahu teman-teman di sana bisa mengamalkan seluruh ilmu, seluruh pengalaman, seluruh semua yang didapat dari teman-teman di sana diamalkan ke daerahnya masing-masing. Amin ya, suatu saat pasti teman-teman ya saya berdoalah kembali ke daerahnya masing-masing, teman-teman semuanya mengabdi, kemudian bisa mengamalkan ilmu yang didapat dari sekolah, bisa mengamalkan pengalaman yang luar biasa, tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Nah, bisa diamalkan bagi orang-orang di sekitarnya teman-teman ya. Oke, itu nanti ya rencana jangka panjang. Dan saya pun pengen ya, siapa tahu bisa ketemu teman-teman yang ada di sana. Wah, itu amin ya, doakan ya teman-teman ya, siapa tahu itu mimpi jangka panjang yang entah kapan bisa terwujud, paling tidak ada rencana. Yes ya, doakan aja ya teman-teman, semoga kita bisa ketemu ya. Ya amin, ini Mbak Mary. Oke, teman-teman pokoknya semangat. Saya di sini pun semangat. Nah, teman-teman yang di sana pun semangat. Baik semangat sekolah maupun semangat untuk bekerja. Oke. Oh, rumah saya Jepara Mas Wawan. Mau main ke sini silahkan. Monggo. Oke, kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya ya. Teman-teman paham ya? Ada yang ditanyakan tadi, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Insya Allah Mbak Cynthia, insya Allah kalau saya masih diberi kesempatan, saya akan menemani teman-teman sampai teman-teman lulus. Amin. Oke. Jepara tepatnya di ini Mbak ini siapa ya aslinya? Dekatnya PLTU. Kalau teman-teman searching, siapa tahu searching PLTU Tanjung Jati B. Nah, disitulah rumah saya berada, di dekatnya. Oke
Oke, penyebab terjadinya pengangguran. Apa saja yang menyebabkan terjadinya pengangguran? Ya, Mas Edo, betul. R.A. Kartini, Jepara Bumi Kartini, pahlawan wanita. Pahlawan wanita itu berasal dari Jepara, R.A. Kartini. Oke, yang pertama, penyebab terjadinya pengangguran. Apa saja yang menyebabkan terjadinya pengangguran? Itu yang pertama adalah aspek kependudukan. Oke, teman-teman, kita tahu bahwa masyarakat negara Indonesia itu kan kurang lebih 250 juta jiwa. Nah, kurang lebih 250 juta jiwa. Kemudian dibandingkan dengan lowongan pekerjaan yang tidak bisa menyediakan segitu banyaknya. Nah, pasti yang terjadi adalah penduduk yang terlalu banyak. Mbak Sekar, kalau R.A. Kartini, tamannya R.A. Kartini, museumnya masih jauh. Kalau dari rumah saya kurang lebih masih 1 jam dari sana. Jadi ya lumayan jauh. Tapi kalau teman-teman sudah pernah berada di sana, tinggal 1 jam lagi teman-teman nyampai ke rumah saya. Oke, itu ya Mbak Sekar. Saya ulangi kembali di sini aspek kependudukan. Nah, ini Mbak Dede, penduduk terlalu banyak. Ya, makanya dari pemerintah ada program 2 anak lebih baik. Laki-laki perempuan sama saja. Nah, itu karena apa? Faktor tenaga kerja atau jumlah penduduk di Indonesia itu jumlahnya sudah sangat banyak. Sehingga untuk menanggulangi supaya jumlah tenaga kerjanya itu tidak terlalu banyak, makanya pemerintah memprogramkan program KB 2 anak lebih baik. Jadi jangan banyak-banyak ya. Nah, gitu. Jangan banyak-banyak, laki-laki perempuan sama saja. Nah, itu. Karena apa? Karena Indonesia masyarakatnya sudah banyak. Lowongan pekerjaannya tidak terlalu banyak, sehingga yang terjadi tadi pengangguran. Nah, itu maksud dari aspek kependudukan. Itu dulu Mbak Mary ya, mungkin ya, ini banyak anak banyak rezeki. Itu kalau dulu Mbak Mary, dengan semua kebutuhan yang masih murah lah. Tapi kalau sekarang, coba bayangkan ya Mbak Mary, misalnya punya anak banyak, kemudian kalau pekerjaannya tidak tetap, ya kasihan juga anak-anaknya ya. Apalagi biaya kesehatan mahal, biaya pendidikan mahal, biaya kebutuhan itu. Mungkin kalau dulu banyak anak memang banyak rezeki, tetapi kalau sekarang dengan kita melihat kenyataan ya, kenyataan yang ada sekarang tadi, kebutuhan mahal, biaya kesehatan mahal, biaya sekolah mahal. Nah, kita harus pikir-pikir dulu ya, disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Nah, itu kemampuan orang tua. Kita harus meraba sebagai orang tua. Saya harus punya anak berapa ya dengan pendapatan saya yang sekian. Nah, itu. Kalau dulu kan misalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari bisa mengambil di kebun sekitar, di kebun rumah, ditanami berbagai macam sayuran. Lah kalau sekarang sudah banyak penduduk, banyak rumah, tanah-tanah sudah dibangun rumah gedung bertingkat, kan tidak bisa seperti yang dulu. Ya, itu ya.
Mungkin sekarang karena perubahan ya, perubahan kebutuhan yang semakin mahal. Jadi pikir-pikir dulu kalau ingin membuat anak yang banyak. Ya, saya cukup 2 sajalah nanti ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Nah, nomor 2 adalah aspek ekonomi. Di sini, ketidakstabilan perekonomian, politik dan keamanan negara dan krisis ekonomi. Nah, ini pernah dialami oleh negara kita terutama tahun 97 ya, terjadi krisis moneter yang sangat luar biasa. Krisis ekonomi yang sangat besar itu kan berakibat pada atau berdampak terjadinya pengangguran yang sangat banyak. Itu terjadi pada krisis ekonomi tahun 97 yang sangat besar. Dampaknya sangat luar biasa. Banyak terjadi pengangguran karena negara dalam kondisi yang tidak aman, banyak demonstrasi, banyak usaha yang gulung tikar sehingga terjadi banyak pengangguran. Ya, krisis moneter, Mbak Mary dan teman-teman semua, pasti teman-teman semuanya mengalami. Tahu sejarahnya tahun 97. Sehingga dilihat dari aspek ekonomi, misalnya kalau dalam suatu negara terjadi inflasi ya, teman-teman kemarin sudah belajar inflasi, bahwa kenaikan harga secara umum, ini kenaikan harga yang tinggi ya, secara umum kebutuhan pokok yang banyak mengalami kenaikan harga, itu saja sudah berakibat pada kegiatan perekonomian ya, pada kegiatan perekonomian, sehingga berdampak pada usaha yang dijalankan oleh pengusaha. Karena kalau pengusaha usahanya sudah mengalami gangguan, nanti yang berdampak pasti tenaga kerjanya. Tadi yang dikatakan oleh Mas Anto adalah PHK, karena usaha yang dijalankan tidak bisa membayar gaji karyawannya, sehingga yang terjadi adalah PHK. Kalau sudah terjadi PHK, yang akibat lebih fatalnya lagi adalah pengangguran. Nah, itu. Ya Mbak Nur, tapi di sini sinyalnya hijau royo-royo, jadi ya semoga saja lancar ya. Tapi Mbak Nur ya sabar saja, karena memang kita belajar kendalanya adalah di sinyal. Oke. Yang ketiga, aspek pendidikan. Nah, ini yang paling penting peranannya dalam kehidupan suatu negara, yang sudah saya jelaskan di materi-materi sebelumnya, bahwa aspek pendidikan itu sangat penting peranannya untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Nah, sekarang sudah banyak perkembangan dari rakyat Indonesia, terutama usia sekolah. Kalau dulu orang sekolah masih hal yang istimewa, tetapi sekarang dengan program pemerintah, ada KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, kemudian banyak tawaran beasiswa yang ditawarkan oleh negara. Sekarang pendidikan di negara kita sudah lumayan banyak perkembangan. Dilihat dari tingkat minat anak-anak sekolah. Nah, itu sudah lumayan perkembangannya. Kalau dulu sekolah masih hal yang istimewa, tetapi sekarang sudah banyak menjangkau anak-anak mulai dari golongan terbawah sampai golongan teratas.
Oke, Mbak Mary, nanti saya sampaikan kepada pengelolanya ya. Siapa tahu nanti bisa dibuat 2 kelas atau gimana. Oke, Mbak Mary, terima kasih atas keluhannya. Nanti saya omongkan dengan ya Pak Fare atau ke ini bagian pengelola, siapa tahu ada kebijakan yang lain. Oke, yang nomor 3, aspek pendidikan. Tadi ya, aspek pendidikan itu berpengaruh, kalau zaman sekarang berpengaruh pada kehidupan yang lebih baik, karena dari pendidikan yang tinggi bisa meningkatkan kualitas diri. Nah, sekarang kan banyak persaingan dengan orang-orang luar. Kalau kita punya pendidikan tinggi, kalau kita punya keterampilan, kita tidak kalah bersaing dengan orang-orang yang ada di sana. Sehingga kalau kita membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan, maka kita bisa bersaing untuk mencari pekerjaan, untuk mendapatkan pekerjaan. Tetapi kalau misalnya kita tidak punya pendidikan, kita tidak punya keterampilan, ya kita akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Karena itu bagaimanapun juga yang namanya pertanian ya, dulu kan negara kita dikenal sebagai negara agraris. Nah, negara agraris yang sebagian besar itu pertanian, itu kan bisa menampung orang-orang dalam jumlah yang banyak, yang secara persaingan dia tidak bisa bersaing, sehingga paling tidak dia bisa mengandalkan pertanian, dia bisa mengolah pertanian, sehingga bagaimanapun juga negara kita tidak bisa meninggalkan yang namanya pertanian. Nah, misalnya ya teman-teman, siapa tahu tabungannya banyak, nah investasi ya, investasi ke arah misalnya membeli tanah, membeli sawah. Nah, itu kan investasi di masa yang akan datang. Karena kedepannya harga tanah, harga sawah itu pasti mahal. Iya teman-teman, karena investasi itu sangat, ya suatu saat lah yang namanya pertanian itu kan pasti dibutuhkan. Karena manusia tidak bisa meninggalkan kebutuhan primer, terutama makan. Nah, itu pangan ya. Oke, ini penyebab terjadinya pengangguran secara umum dilihat dari satu aspek kependudukan tadi, karena masyarakat terlalu banyak, tidak seimbang dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, sehingga terjadi pengangguran. Yang kedua, aspek ekonomi. Misalnya di dalam suatu negara terjadi krisis ekonomi. Nah, nanti dampaknya banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya, sehingga terjadi banyak pengangguran. Yang ketiga, aspek pendidikan. Nah, bagi orang-orang yang tidak punya keterampilan, tidak punya pendidikan yang cukup, sehingga dia tidak bisa bersaing. Akibatnya dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga yang terjadi adalah pengangguran. Oke, ini penyebab terjadinya pengangguran. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Dampak pengangguran. Nah, makanya ya teman-teman, kalau pernah mendengar pengangguran seperti sampah masyarakat. Nah, itu kan teman-teman pernah ya kalau belajar bahasa Indonesia itu ada istilah sampah masyarakat, sehingga seakan-akan orang yang menganggur itu tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Sampai ya ada ya pepatah yang mengatakan orang-orang pengangguran itu ibarat kata sebagai sampah masyarakat. Nah, di sini apa sih akibatnya pengangguran kok sampai negara itu berusaha untuk mengurangi pengangguran, sehingga mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain
untuk menerima tenaga kerja dari Indonesia. Nah, ini kan teman-teman salah satu bentuk kerjasama dengan negara Taiwan untuk mengurangi pengangguran dan untuk meningkatkan kesejahteraan dari teman-teman semua. Apa sih dampaknya pengangguran kok sampai negara itu berusaha untuk mengurangi pengangguran di negara masing-masing. Nah, oke, kita bahas ya yang pertama supaya teman-teman itu toh maksud dari negara kita mengadakan kerjasama dengan negara lain untuk menerima tenaga kerja di Indonesia yang bekerja di luar negeri. Oke, yang pertama, dampak pengangguran yang pertama dilihat dari segi ekonomi. Kurangnya sumbangan produktif terhadap PDB karena tidak menghasilkan barang dan jasa. Teman-teman masih ingat istilah PDB kemarin? PDB. Teman-teman masih ingat PDB kemarin? Apa itu PDB? Singkatannya, teman-teman masih ingat? Oke, teman-teman masih semangat kan? Ayo, tidak ada suaranya. Masih ingat teman-teman PDB? Di sini kurangnya sumbangan produktif terhadap PDB karena tidak menghasilkan barang dan jasa. Teman-teman masih ingat PDB kemarin itu apa? Oke, PDB adalah produk. Nah, ini Mbak Umi. PDB. Ya, Mbak Umi, terima kasih masih ingat. PDB adalah produk domestik bruto. Betul ya, produk domestik bruto, yaitu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Lah, kalau misalnya dalam suatu negara itu tidak bisa menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga karena tidak ada kegiatan produksi, maka tidak ada sumbangan yang bisa diberikan kepada negara. Negara tidak punya pendapatan. Akibatnya apa? Akibatnya negara tadi tidak punya pendapatan, tidak punya penghasilan, sehingga produk yang akan digunakan untuk memenuhi masyarakatnya tidak terpenuhi karena tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan karena terlalu banyak pengangguran, menganggur, sehingga tidak ada sumbangan yang diberikan dari usaha kepada negara. Nah, ini kurangnya sumbangan produktif terhadap PDB karena tidak menghasilkan barang dan jasa. Namanya juga menganggur ya. Terjadi banyak pengangguran, akibatnya tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga kegiatan ekonominya melemah. Nah, kalau kegiatan ekonominya melemah, berarti tidak ada perputaran uang ya, perputaran uang yang nanti digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga nanti bisa berdampak dengan harga yang mahal. Itu ya, karena tidak ada pasokan barang dan jasa yang dihasilkan. Padahal kita tahu yang namanya kebutuhan itu wajib dipenuhi ya. Kebutuhan itu tidak bisa ditunda. Kalau tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan, maka yang akan merasakan adalah rakyatnya ya, karena tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan, akibat terjadi banyak pengangguran. Nah, itu dampak yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak yang kedua dilihat dari ekonomi, mengurangi pendapatan nasional dan pendapatan per kapita.
Nah, teman-teman masih ingat pendapatan per kapita? Untuk mencari pendapatan per kapita itu rumusnya bagaimana? Ayo. Di semester 1 teman-teman masih ada yang ingat pendapatan per kapita? Kalau pendapatan nasional kan ini. Ya, ada PDB kemarin, kemudian ada NI itu ya. National income, pendapatan nasional, kemudian GNP, gross national product, PNB yang kita pelajari di semester 1. Kalau pendapatan per kapita, teman-teman masih ingat pendapatan per kapita, cara mencarinya? Pendapatan yang bagaimanakah pendapatan per kapita itu? Pendapatan per kapita, yaitu pendapatan rata-rata masyarakat. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kemarin teman-teman masih ingat? Oke, pendapatan per kapita itu pendapatan rata-rata masyarakat. Bagaimana cara mencari pendapatan per kapita? Teman-teman masih ingat? Ada dua ya, ada dua cara. Nah ini, oke, hilang. Aduh. Oke, pendapatan per kapita diperoleh rumus yang pertama adalah PDB. PDB dibagi jumlah penduduk. Yang kedua diperoleh dari GNP, Gross National Product, atau PNB dibagi jumlah penduduk. Oke, Mbak Didi terima kasih. Di sini PDB diganti pendapatan per kapita ya. Ini pendapatnya Mbak Dede hampir betul. PDB-nya diganti pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita sama dengan PNB dibagi jumlah penduduk, atau pendapatan per kapita sama dengan PDB dibagi jumlah penduduk. Nah, kenapa di sini dapat mengurangi pendapatan nasional dan pendapatan per kapita? Karena yang pertama, pendapatan nasional kan diperoleh jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Kalau terjadi banyak pengangguran, berarti terjadi pengurangan barang dan jasa yang dihasilkan karena tidak ada kegiatan usaha yang dijalankan. Sehingga barang dan jasa yang dihasilkan itu turun. Ya, terima kasih ya Mbak Mary. Ya, pendapatan per kapita ada dua ya caranya. GN dengan PNB, GDP sama dengan PDB. Ya, itu teman-teman jangan bingung ya, karena dua-duanya sama istilah bahasa Inggris dengan istilah bahasa Indonesia. Kemudian pendapatan per kapita tadi pendapatan rata-rata masyarakat. Kalau tidak ada usaha yang dijalankan, tidak ada masyarakat yang bekerja, maka tidak ada barang dan jasa yang dihasilkan. Kalau orang-orang tidak bekerja, maka tidak ada penghasilan yang diperoleh. Sehingga pendapatan per kapita masyarakat berkurang. Karena apa? Karena tidak ada usaha yang dijalankan, tidak
dia tidak bekerja sehingga tidak ada penghasilan yang diterima, tidak ada pendapatan yang masuk, sehingga pendapatan per kapita masyarakat turun. Nah, kalau misalnya pendapatan rata-rata masyarakat turun, dia tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, akibatnya nanti kebutuhan manusia akan terganggu. Ya, Mbak Cynthia sabar aja ya. Oke, itu segi ekonomi yang kedua. Kemudian yang ketiga, pengangguran dapat menurunkan daya beli masyarakat. Jelas, karena apa? Dari nomor 2, tidak ada pendapatan yang diterima, tidak ada penghasilan yang diterima, sehingga masyarakat tidak bisa mengkonsumsi ya, membeli barang atau jasa. Karena tidak ada pendapatan yang diterima, sehingga daya beli masyarakat untuk membeli barang atau menikmati jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu tidak bisa, karena tidak ada penghasilan, tidak ada pendapatan, sehingga daya beli masyarakat untuk membeli barang maupun jasa itu berkurang. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan dari segi ekonomi? Dari poin berapa yang teman-teman belum paham, saya akan jelaskan kembali. Yang mana dari teman-teman 1, 2, dan 3, teman-teman paham semua apa yang saya jelaskan atau belum paham? Kalau belum paham silakan teman-teman bertanya. Oke, Mbak Mary paham, terima kasih. Teman-teman yang lain bagaimana? Tidak ada yang bertanya? Saya lanjutkan. Di sini dari segi ekonomi ya. Dari segi ekonomi yang namanya pengangguran itu sangat mengganggu terutama kehidupan pribadi ya. Karena apa? Karena dari segi pribadi tersebut tidak berpendapatan, tidak berpenghasilan, sehingga dia tidak mampu untuk membeli barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga nanti kehidupannya dia akan terganggu. Oke, kalau paham saya lanjutkan. Dampak pengangguran dilihat dari segi sosial. Wah, ini sangat luar biasa kalau segi sosial. Yang pertama, kriminalitas meningkat. Jelas ya teman-teman. Kalau dilihat di tayangan televisi informasi ya Mbak Mary, kalau melihat tayangan televisi, berbagai informasi di televisi itu sangat mengerikan. Karena apa? Tingkat kriminal itu tingkatannya lebih tinggi ya, karena terjadi pembunuhan, pencurian, perampokan. Sampai teman-teman kemarin nonton yang satu rumah disekap ya, dirampok, kemudian disekap 11 orang dalam satu ruangan, yang 6 orang meninggal. Nah, ini Mbak Dede melihat ya tayangan ya di kamar mandi. Itu kan wah, ya Allah, sangat mengerikan sekali ya. Kejahatan sekarang dibandingkan dengan kejahatan yang dulu. Kalau sekarang semakin tidak bisa dibayangkan ya teman-teman ya. Itu salah satunya karena apa? Karena dari segi ekonomi, karena himpitan kebutuhan, tidak bekerja, banyak orang yang menganggur, kebutuhan harus dipenuhi, lowongan pekerjaan tidak ada, sehingga membuat orang itu jadi gelap mata ya, bagaimanapun dihalalkan, sehingga banyak terjadi kejahatan di mana-mana. Nah, itu sangat luar biasa. Nah, ini Buddha Pak loh.
Ini tak terasa ya teman-teman, tinggal 5 menit lagi. Oke, saya lanjutkan sampai selesai. Kemudian oke ya teman-teman, semoga kita semua terhindar dari segala macam kejahatan yang mengintai kita. Amin ya. Oke ya teman-teman, semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Oke. Yang kedua, meningkatnya kemiskinan. Ya jelas dari dampak ekonomi tadi, yang menurunnya pendapatan per kapita, menurunnya daya beli masyarakat karena tidak berpenghasilan, di sini lama-lama akan meningkatnya kemiskinan karena tidak ada pendapatan yang diterima untuk memenuhi kebutuhan, sehingga semakin lama kemiskinan di mana-mana. Karena apa? Karena tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga yang terjadi adalah kemiskinan. Ya, banyak kelaparan. Ya, pokoknya yang negatif-negatif ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, merebaknya kawasan kumuh. Jelas karena tidak berpendapatan, tidak berpenghasilan, dia tidak bisa membangun rumah, dia tidak bisa membuat rumah yang layak, sehingga timbullah kawasan-kawasan kumuh yang penting bisa dibuat untuk istirahat. Nah, itu saja. Itu dari segi sosial. Kemudian yang keempat, meningkatkan kegiatan ekonomi ilegal. Nah, ekonomi ilegal misalnya illegal logging. Nah, itu kan penebangan secara liar, kemudian kayunya dijual secara ilegal. Kemudian ya transaksi-transaksi yang sifatnya adalah ilegal, seperti narkoba. Nah, ini Mbak Aril benar selundupan ya, narkoba. Kemudian minum-minuman keras. Ini kan yang paling banyak di tayangan televisi adalah narkoba. Benar, penyelundupan barang-barang terlarang. Wah, dampaknya sangat luar biasa ya teman-teman, akibat dari pengangguran. Yang kelima, tingginya anak-anak putus sekolah. Ini lebih tragis lagi, karena namanya anak-anak itu sebagai penerus bangsa ya, sebagai penerus bangsa yang nantinya akan mengubah kehidupan negara. Karena tidak mampu untuk membayar sekolah, akibatnya anak-anak putus sekolah. Ini jangan sampai terjadi, karena di pundak anak-anak lah yang nanti akan menentukan masa depan negara. Nah, makanya ini dampak yang jangka panjang. Nah, jangka panjang. Poin nomor 5 ya, enggak apa-apa Mbak Mary, itu sebagai pengalaman. Semoga saja nanti anak cucu kita tidak sampai mengalami hal seperti itu. Itu kan ya Mbak Mary, sebuah pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan, yang akan menjadi cerita hidup. Nah, itu. Kalau sekarang itu ini Bunda Yanti ya. Sekarang itu programnya berupa beasiswa bantuan sekolah. Bantuan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak mampu, untuk keluarga yang tidak mampu. Ya, sekarang dari bantuan KIP tadi itu dari uang SPP itu gratis ya, dibayarkan dari program KIP, Kartu Indonesia Pintar. Itu untuk membantu memang anak-anak yang dari kalangan tidak mampu, tetapi dia dari kalangan yang tidak mampu tetapi ada keinginan untuk sekolah. Nah, itu bantuan dari KIP, sehingga bisa membantu warga masyarakat yang miskin atau tidak mampu untuk sekolah, tetapi